Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Lestari, 2520117 dari kelas PTIK 6D. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian semester saya, yaitu mengenai materi jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu mengenai WLAN, di mana WLAN ini merupakan singkatan dari Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network ini terdiri dari beberapa arsitektur. Yang pertama yaitu adanya arsitektur WLAN. Nah, arsitektur WLAN ini merupakan suatu teknologi yang akan digunakan oleh satu, dua, lebih, atau semua sistem informasi dalam hal data, proses, interface, dan komponen jaringan. Arsitektur dari jaringan ini terdiri dari beberapa, yaitu arsitektur jaringan, arsitektur data, arsitektur pemrosesan, dan arsitektur interface, di mana yang pertama kali akan dibahas yaitu mengenai arsitektur jaringan. Nah, dalam arsitektur jaringan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada arsitektur klien atau server, di mana klien ini merupakan state user komputer yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke sebuah server, di mana server merupakan multiple user komputer yang menyediakan data dan atau layanan yang diminta oleh suatu klien. Nah, arsitektur klien atau server ini merupakan software dan interface yang didistribusikan di seluruh jaring klien dan server yang berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua yaitu adanya arsitektur terpusat atau centralized, di mana arsitektur terpusat ini merupakan pemrosesan data yang terpusat. Nah, di dalam arsitektur terpusat ini paling dominan digunakan untuk suatu komputer yang mendekati suatu kegiatan yang tergolong arsitektur yang mahal. Di dalam arsitektur terpusat ini, proses arsitektur menempatkan suatu komputer mendekati end user. Nah, yang ketiga yaitu adanya arsitektur terdistribusi atau distributed. Nah, atau komputasi tersebar, merupakan suatu sistem pemrosesan data terdistribusi atau yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Arsitektur terdistribusi ini terdiri dari 3 jenis, di mana jenis yang pertama yaitu ada distributed presentation. Nah, distributed presentation ini merupakan pendekatan yang menempatkan semua elemen dari aplikasi terpusat tetap di suatu server. Namun, user system mendapatkan grafis user interface yang ramah untuk sistem. Nah, selanjutnya itu ada distributed data yang merupakan suatu proses menempatkan data sistem informasi yang tersimpan di dalam suatu server dan logika bisnis oleh user interface pada klien. Yang ketiga yaitu ada distributed data dan logic, di mana distributed data dan logic ini merupakan suatu pendekatan mendistribusikan suatu database dan logika bisnis ke server yang sudah terpisah. Arsitektur data merupakan sebuah kontrol pusat yang memungkinkan teknologi klien atau server komputasi tidak kehilangan data pada saat didistribusikan kontrol pusat tersebut. Pada saat didistribusikan, suatu kontrol pusat tersebut merupakan suatu database relasional terdistribusi yang menyimpan data dalam bentuk tabel. Setiap file diimplementasikan sebagai suatu tabel. Setiap bidang merupakan kolom dalam suatu tabel. Nah, setiap catatan dalam file adalah baris dalam tabel. Sedangkan software dari data relationship terdistribusi ini disebut dengan DBMS, yang merupakan software yang dapat mengontrol akses dan pemeliharaan data yang tersimpan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adanya skema atau diagram saat mengilustrasikan arsitektur dari WLAN ini. Yang pertama yaitu ada basic service set, di mana basic service set ini merupakan suatu software konfigurasi wireless LAN yang terdapat sebuah akses point terhubung pada jaringan wired dan stasiun wireless.
Basic Service Set ini terdiri dari satu access point dan satu atau lebih wireless client. Masing-masing wireless client harus menggunakan access point untuk berkomunikasi dengan wireless client dalam suatu jaringan. Nah, yang kedua ada Extended Service Set, di mana biasa disingkat dengan ESS. Extended Service Set ini merupakan sebuah konfigurasi wireless LAN yang terdiri dari dua atau lebih basic service set yang terhubung menjadi satu dalam suatu distribution system atau DS. Nah, sistem SS ini sedikitnya memiliki dua buah access point. Ini menyebabkan suatu jangkauan area dan sistem wireless tersebut menjadi luas. Karakteristik dari ESS ini terdiri dari beberapa sel yang dapat atau tidak terjadinya suatu roaming dan tidak selalu sama SSID-nya. Yang ketiga yaitu ada Independent Basic Service Set atau IBSS, di mana IBSS ini juga disebut dengan suatu jaringan ad hoc. Pada IBSS terdapat suatu access point dalam suatu distribution system atau dapat dikatakan pada jaringan ini stasiun berdiri sendiri di mana stasiun berkomunikasi dan dengan cara peer-to-peer. Jaringan IBSS ini dapat dibuat secara spontan dan dengan cepat. Komunikasi antar stasiun pada IBSS dengan cara mengirimkan suatu beacon karena tidak menggunakan suatu access point. Beacon adalah frame pendek yang dikirimkan dari access point ke stasiun atau stasiun to stasiun dalam jangka untuk mengorganisasi dan mensinkronisasi komunikasi wireless pada wireless LAN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai access point. Nah, access point merupakan suatu teknologi yang sangat erat hubungannya dengan dunia internet, khususnya Wi-Fi. Access point ini merupakan suatu perangkat keras jaringan yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan wireless dan sebagainya. Access point juga sering disebut dengan wireless local area network. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Komponen yang dimiliki access point itu sendiri yaitu ada antena, transceiver. Kemudian dua komponen access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima suatu sinyal internet dari client server ataupun sinyal internet yang menuju client server. Umumnya access point ini disambungkan dengan perangkat keras seperti router, hub, atau switch melalui kabel Ethernet supaya dapat memancarkan suatu sinyal. Kemudian kelebihan dalam penggunaan access point yaitu sinyal Wi-Fi yang dipancarkan dapat menjangkau semua ruangan walaupun terhalang atau banyak tembok atau sekat antar ruangnya. Kemudian fungsi dari access point ini sendiri yaitu mengizinkan atau menolak suatu perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Kemudian sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Access point merupakan suatu penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan sebagainya. Access point ini dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Access point juga dapat digunakan sebagai pengaman dengan menggunakan fitur keamanan WEP atau WAP yang biasa disebut dengan Share Key Authentication, di mana salah satu access point terbaik yaitu ada bernama access point TP-Link. Adapun cara setting dari access point TP-Link ini yaitu dengan cara menyiapkan access point dan memasang antena, kabel power, kabel LAN pada access point dan menghubungkan kabel LAN ke perangkat komputer atau laptop. Kemudian masuk control panel network connection. Lalu memilih internet protokol TCP atau IP, kemudian memilih properties, kemudian pilih use the following IP address. Selanjutnya itu dengan mengisikan IP address, kemudian klik OK dan close. Selanjutnya itu cara memeriksa apakah yang kita settingkan tadi sudah terkoneksi atau belum. Yang pertama yaitu dengan cara klik start, kemudian run, kemudian
klik CMD, kemudian tekan enter. Masukkan IP address untuk memanggil IP address. Jika berhasil akan muncul tulisan reply from. Nah, langkah selanjutnya itu melakukan setting access point dengan cara membuka browser. Kemudian ketikkan IP address yang ditentukan sebelumnya, kemudian menekan enter, kemudian memasukkan nama dan password yang telah kita sediakan. Langkah selanjutnya itu melakukan konfigurasi access point pada halaman AP dengan cara masuk ke tab network, kemudian melakukan pengaturan standar, kemudian masuk ke tab wireless untuk setting SSID, kemudian region dan mode, lalu klik save. Nah, untuk masuk ke wireless mode, pilih access point dan checklist enable SSID broadcast, lalu klik save. Kemudian masuk ke DHCP field, lalu pilih enable, kemudian kita bisa mengklik save. Nah, cara kerja dari access point ini yaitu saat menyambungkan perangkat seperti laptop atau smartphone pada layar laptop atau komputer akan muncul permintaan memasukkan suatu password. Setelah password dimasukkan, access point akan mengatur supaya perangkat bisa terhubung dengan cara mencocokkan password WiFi yang telah ada. Masukkan ke access point apakah benar atau salah. Jika passwordnya benar, maka perangkat secara otomatis akan terkoneksi dengan internet. Begitu juga dengan sebaliknya, jika passwordnya salah, maka tidak dapat terkoneksi dengan jaringan internet. Kesimpulannya itu, jika dibandingkan dengan jaringan LAN yang membutuhkan kabel fisik, penggunaan teknologi access point sangat memudahkan dan menguntungkan bagi suatu perusahaan, karena selain lebih rapi, fitur ini juga memiliki perbedaan jangkauan yang lumayan signifikan. Nah, materi selanjutnya yaitu cara konfigurasi wireless LAN atau WLAN. Yang pertama itu dengan cara mempersiapkan perangkat wireless, yaitu komputer yang digunakan sebagai router, card wireless, jenis perangkat lainnya yaitu UTP, switch, dan lain-lain. Kemudian menggunakan sistem peer-to-peer, di mana sistem peer-to-peer ini merupakan jaringan komputer dengan setiap host dapat menjadi server dan menjadi klien. Keunggulan dari jaringan peer-to-peer ini yaitu biayanya yang murah, kerja jaringan tidak bergantung kepada server. Jika komputer satu bermasalah, maka yang komputer lainnya tidak akan bermasalah atau tidak bergantung kepada satu komputer saja. Selanjutnya yaitu kelemahan jaringan peer-to-peer, di mana troubleshooting jaringan relatif sulit. Komunikasi antara jaringan server dan workstation. Sistem keamanan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur fasilitas yang dimiliki. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah konfigurasi WLAN, di mana yang pertama yaitu adanya pemasangan konektor. Nah, di sini kabel koaksial dibuka melintang, kemudian memasangnya secara teliti. Selanjutnya itu menyolderpin ujung konektor, kemudian menutup permukaan konektor dengan aluminium foil. Nah, yang kedua yaitu dengan pembuatan PoE atau Power over Ethernet, di mana di sini akan memanfaatkan kabel UTP yang dapat mentransmisikan daya atau power melalui pair atau pasangan kabel. Nah, selanjutnya itu menyiapkan kabel UTP dan konektor RJ45. Kemudian instalasi antena, di mana di sini kita akan memastikan tidak ada halangan pada pemasangan antena. Kemudian yang terakhir yaitu dengan instalasi perangkat radio, di mana di sini akan melakukan proses instalasi sesuai aturan yang ada dan benar-benar dikenali oleh sistem operasi yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu SSID dan cara settingnya. SSID ini merupakan kependekan dari Service Set Identifier atau jaringan, di mana SSID ini merupakan sebuah jaringan yang harus ada pada WiFi. SSID ini berguna untuk mengatur jaringan yang akan digunakan. Cara settingnya itu biasanya bisa langsung melakukan melalui pengaturan sesuai provider yang digunakan. Setelah itu, bisa mengikuti langkah-langkah ya. Yang pertama yaitu membuka browser, kemudian ketik link menuju provider, contohnya itu IndiHome, kemudian 198.168.1.1. Kemudian memasukkan username dan password. Selanjutnya itu dengan pilih network,
SSID setting. Kemudian pada menu SSID name bisa mengisi namanya sesuai keinginan kita dengan maksimal 32 huruf. Cara memblokir website lewat laptop yaitu bisa menggunakan suatu host file atau firewall Windows dengan cara membuka File Explorer, kemudian ketikkan C Windows System 32, kemudian revert etc data, lalu klik open. Kemudian dengan cara buka file host menggunakan notepad, kemudian klik enter, ketikkan IP 127.0.0.1 dan alamat website yang diinginkan. Kemudian dengan cara menggunakan host file atau firewall MAC dengan cara mengklik F4 dan mengklik terminal. Kemudian mengklik sudo nano /private/etc/host dan memasukkan password MAC. Kemudian klik enter. Selanjutnya itu dengan cara ketik 127.0.0.1, kemudian tab, kemudian ketikkan alamat situs yang diblokir. Cara selanjutnya itu dengan menggunakan parental control Windows, yang dimana cara membuat dari parental control Windows ini langkah-langkahnya itu dengan cara mengetikkan add, kemudian edit or remove other user di tab set, kemudian klik add family member untuk membuat suatu user kedua di suatu komputer. Nah, langkah selanjutnya itu klik add family member, kemudian masukkan email yang akan kita gunakan di dalam family tersebut, kemudian klik next. Jika belum memiliki akun Microsoft, klik create one, kemudian add account di parental control Windows. Setelah itu login ke website Microsoft Family Safety, kemudian klik create family group. Setelah itu masuk ke dalam suatu akun, kemudian klik next. Selanjutnya itu add akun email, kemudian akan ada invitation yang masuk kepada email tersebut. Nah, selanjutnya itu klik join ke parental control Windows, kemudian pada akun klik more option content filter. Nah, selanjutnya itu cara memblokirnya itu dengan mengklik on pada filter inappropriate website dan search. Kemudian akan muncul opsi allow site. Kemudian isi website tersebut yang ingin kita blokir di bagian block sites. Kemudian dengan cara menggunakan parental control Mac dengan cara klik menu, kemudian klik system preference, kemudian klik user dan group, kemudian button plus untuk membuat suatu akun user kedua. Selanjutnya itu add akun parental control, kemudian create a new account with parental control, kemudian klik continue. Selanjutnya itu buka menu, kemudian klik system preference, parental controls, kemudian klik add parental control. Selanjutnya itu klik the lock to make change. Langkah selanjutnya yaitu klik unlock akun parental control, kemudian masukkan username dan password yang telah kita sediakan. Selanjutnya itu klik unlock. Nah, kemudian klik try to limit access to either website customize. Selanjutnya tambahkan alamat website yang ingin diblokir dengan cara klik tanda plus pada tab never allow this website. Kemudian juga sudah selesai, kita hanya klik OK. Nah, selanjutnya itu dapat menggunakan software, kemudian dapat menggunakan browser extension. Kesimpulannya itu, arsitektur WLAN ini merupakan suatu teknologi yang akan digunakan oleh satu, lebih, atau semua sistem informasi dalam hal data, proses, interface, dan komponen jaringan. Nah, dalam arsitektur jaringan ini ada 3 buah jenis, yaitu yang pertama arsitektur client atau server, kemudian arsitektur terpusat centralized, kemudian arsitektur terdistribusi atau distribute, atau bisa disebut dengan komputasi tersebar, di mana di dalam komputasi tersebar ini terdapat 3 bagian, yaitu ada distribute presentation, kemudian distribute data, selanjutnya itu distribute data dan logic.
Nah, skema atau diagram yang mengilustrasikan arsitektur WLAN ini itu ada Basic Service Set, kemudian Extended Service Set atau ESS, kemudian ada Independent Basic Service Set yang disingkat dengan IBSS. Nah, selanjutnya itu ada access point, di mana access point ini merupakan teknologi yang sangat erat hubungannya dengan dunia internet, khususnya Wi-Fi. Access point ini merupakan perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel dan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi. Access point ini adalah penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan seterusnya. Kelebihan dengan adanya atau menggunakan access point ini itu sinyal Wi-Fi yang dipancarkan dapat menjangkau semua ruangan walaupun terhalang banyak tembok atau sekat antar ruangnya. Kemudian fungsi dari access point itu sendiri yaitu mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Kemudian sebagai penyebar sinyal untuk internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Access point ini dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap suatu perangkat yang terhubung. Kemudian access point juga dapat digunakan sebagai pengaman dengan menggunakan fitur keamanan WEP atau WAP yang biasa disebut dengan Share Key Authentication. Cara kerja dari access point itu yaitu saat menyambungkan perangkat seperti laptop atau smartphone pada layar laptop atau komputer akan muncul permintaan memasukkan suatu password. Setelah password dimasukkan, access point akan mengatur supaya perangkat bisa terhubung dengan cara mencocokkan password Wi-Fi yang telah ada memasukkan ke access point apakah benar atau salah. Jika passwordnya benar, maka perangkat secara otomatis akan terkoneksi dengan internet. Sekian materi jaringan nirkabel yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.